Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Nusantara Siregar dengan NIM 43325010027 dari kelas RKS 1A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya dari praktik minggu ke-10. Pertama, saya membuat sebuah fungsi untuk melakukan kriptografi sesar dengan nama sesar yang memiliki 3 parameter, yaitu teks, itu adalah teks input yang akan diproses, key, yaitu kunci berupa bilangan bulat yang menentukan jumlah pergeseran, dan mode yang mengatur apakah fungsi akan melakukan enkripsi atau dekripsi. Lalu ada variabel hasil. Variabel hasil ini akan menampung karakter hasil enkripsi dan dekripsi kita. For char in text ini memulai loop yang membaca setiap karakter dalam teks. Lalu if ini akan memeriksa apakah karakter itu huruf ASCII antara A besar sampai Z besar. Lalu di sini ada shift atau pergeseran. Kita menggunakan fungsi out untuk mendapatkan kode ASCII karakter. Lalu dikurangkan 65 supaya A menjadi 0. Untuk mode E atau enkripsi kita tambahkan key. Sementara untuk yang lainnya akan dikurangi key. Lalu hasilnya akan di modul 26. Variabel shift kemudian menyimpan nilai posisi barunya. Lalu kode ini akan mengubah angka posisi baru menjadi karakter dengan CHR. Ditambah 65 agar kembali ke rentang ASCII huruf kapital. Lalu ditambahkan ke variabel hasil. Untuk yang huruf kecil, logikanya sama dengan huruf besar, tapi dikurangi 97 agar di posisi 0, karena kode ASCII untuk A kecil adalah 97. Lalu kita tambahkan atau kurangi dengan key tergantung mode. Lalu di modulo 26. Lalu kita ubah nilai posisi kembali ke karakter huruf kecil dengan menambahkan 97. Lalu menambahkan karakter itu ke variabel hasil. Untuk yang angka juga sama. Pertama diperiksa dulu apakah yang diinput adalah angka ASCII. Lalu untuk pergeseran kita pakai offset 48. Lalu ditambah atau dikurang key tergantung modenya, apakah enkripsi atau dekripsi. Lalu karena angka cuma ada 10 digit, jadi kita hanya menggunakan modulo 10. Lalu mengonversi posisi baru kembali ke karakter digit dengan menambahkan 48. Setelah itu menambahkannya ke hasil. Untuk semua karakter yang tidak masuk kondisi sebelumnya akan dimasukkan kembali seperti apa adanya. Lalu fungsi diakhiri dengan mengembalikan string hasil yang berisi teks yang telah diproses. Lalu di sini saya membuat sebuah loop tak terbatas yang menampilkan menu. Jadi ada header, opsi-opsi yang akan dipilih seperti enkripsi, dekripsi, dan keluar. Lalu saya membuat input untuk memilih menu-menunya. Jika memilih satu, maka akan meminta untuk menginput plain text dan kuncinya ke parameter text dan key. Lalu akan di-print fungsi sesar yang teks dan key-nya sudah diinput dan akan menggunakan mode E di sini untuk menjalankan kode yang dienkripsi. Yang ini. Lanjut. Jika memilih nomor 2, akan meminta menginput ciphertext dan kuncinya. Lalu mengeprint fungsi sesar dengan mode D yang akan menjalankan mode dekripsi karena dia bukan mode E. Jadi yang dijalankan adalah ini. Jika memilih nomor 3, maka
akan memberikan pesan bahwa programnya telah selesai dan akan keluar dari loopnya. Dan jika menginput bukan pilihan 1, 2, dan 3, maka akan memberikan pesan pilihan tidak valid. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau hal-hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.